Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat kalian yang jawab salam aku, semoga jalannya selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kenapa aku hari ini ada berada di depan kamera gitu kan? Pasti kalian nanya, pasti bikin video unfaedah yang kalian tahu. Oke, enggak, yang kali ini tuh faedah banget karena aku mau berbagi informasi tentang apa sih itu namanya virtual reality. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Debbie Febrianti, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Strata 1 Administrasi Publik. Oke, kita mempersingkat ya gitu kan, waktu gitu kan. Pasti kalian mikir, apa sih virtual quality? Pasti tuh udah mikir gitu kan di otak, mikir-mikir virtual quality. Virtual itu kan kayak apa sih, gambar gitu, reality gitu kan, nyata gitu kan. Pasti gambar nyata bisa disentuh. Oke, aku kasih nilai 99%. Kenapa sih nggak kesempurnaan nilainya? Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak jelas. Oke, Wak. Nah, virtual reality merupakan sebuah teknologi yang membuat penggunanya atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga penggunanya merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Nah, biasanya VR itu banyak dimainkan oleh anak gamers gitu kan. Karena mengapa? Mereka tuh merasakan main game Jepang yang sangat luar biasa gitu kan. Mereka bisa senang-senang, menari, berbincang-bincang gitu kan, dan bisa juga merasakan langsung konser di sana tuh. Biasanya tuh main yang game Jepang tuh yang nyanyi konser yang megah gitu kan. Nah, kita tuh langsung masuk terjun di sana dengan ditonton ribuan anime. Nah, pada awalnya teknologi ini seperti peta bioskop Aspen yang diciptakan oleh MIT pada tahun 1977. Programnya adalah suatu simulasi kasar tentang kota Aspen di Colorado, di mana para pemakai bisa mengembangkan salah satu dari 3 gaya, yaitu musim panas, musim dingin, dan poligon. Dua hal pertama tersebut telah didasarkan pada foto, karena para peneliti benar-benar memotret tiap-tiap pergerakan yang memungkinkan melalui pandangan jalan kota besar pada kedua musim tersebut. Dan yang ketiga adalah suatu model dasar dimensi kota besar. Pada tahun 1980 kemudian berganti nama dengan yang nama sekarang itu VR, virtual reality, yang dipopulerkan oleh Jerome Linier, salah satu pelopor modern dari bidang teknologi linier yang telah mendirikan perusahaan VVL riset pada tahun 1995. Sebenarnya VR sudah dikembangkan cukup lama ya, tepatnya pada tahun 1000, maaf ya berisik karena rumahnya di dekat pinggir jalan. Nah, tepatnya mulai dari tahun 1800-an. Berikut ditampilkan sejarah VR dari awal hingga saat ini ya, Wak. Nah, mungkin kalian mau dicatat gitu kan, boleh gitu kan. Nah, pertama, tahun 1800 mulai muncul ide untuk membuat sebuah alternatif reality dan mulai munculnya praktek fotografi. Nah, kedua, tahun 1838 pada proses pengembangannya ditemukan stereoskop pertama yang menggunakan dua cermin kembar untuk memproyeksikan sebuah gambar. Ketiga, tahun 1839 stereoskop tersebut dikembangkan menjadi Viewmaster dan kemudian dipatenkan 1 abad kemudian pada tahun 1939. Cukup lama ya, Wak. Bayangkan aja dari 1800 ke 1900, 1 abad untuk nyiptain ini. Tepuk tangan. Nah, keempat, pada tahun 1956 selanjutnya Motoron Helling membuat simulasi seismorama yang dapat membuat penggunanya merasakan suasana lingkungan perkotaan bagaikan dengan menaiki sepeda motor. Sudah dilengkapi dengan multisensor simulasi sehingga penggunanya mampu melihat jalan dengan mesin motor berbunyi, merasakan getaran motor, dan mencium bau-bau mesin motor di sebuah dunia maya. Keempat, tahun 1960 Motoron Helling kemudian mematenkan peralatan yang dinamakan dengan Thales Fremax. Banyak investor yang kemudian tertarik bekerja sama. Nah, kelima, tahun 1980 istilah virtual reality mulai diperkenalkan Jerome Linier termasuk Google dan sarung tangan yang dibutuhkan seorang untuk merasakan pengalaman bermain VR dengan baik. Setelah dikembangkan dari tahun ke tahun, kini VR bisa dinikmati secara luas dengan harga yang ekonomis. Bagi kalian yang mampu bisa beli dan bisa langsung merasakan sensasi mainnya virtual reality, main game yang sangat
kalian impikan masuk ke dalam game tersebut, misalnya buat anak Free Fire gitu kan, main tembak-tembakan, ngerasain ditembak itu gimana gitu kan, gak bisa nembak di dunia nyata, ya nembak di dunia maya gitu kan, pasti diterima, gak bakal ditolak. Virtual itu bekerja sama dengan manipulasi otak manusia sehingga seolah-olah merasakan berbagai hal virtual terasa seperti hal nyata. Bisa dibilang virtual reality merupakan proses penghapusan dunia nyata sekeliling manusia, kemudian membuat si pengguna merasakan teriringi masuk ke dunia virtual yang sama sekali tidak bersentuh dengan dunia nyata. Cara kerja dari virtual reality ini dimulai dengan usaha melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis hasil dari simulasi komputer. Kemudian melalui alat terbentuk seperti kacamata virtual reality ini, seorang user dapat berinteraksi dengan dunia semu dan mendapatkan umpan balik yang seolah-olah nyata, baik secara fisik maupun fiksi. Nah, di sini juga ya Wak, di virtuality atau VR itu memiliki kekurangan. Ya pastinya kekurangan kita tuh apa sih? Pertama ya kekurangan berisik. Nah, ulang ya Wak. Kekurangan dari virtual reality. Kekurangan pada virtual reality ini sangat bagi pengguna mungkin mengalami perasaan kehilangan realitas dan merasakan isolasi saat mereka berinteraksi dengan dunia buatan, bukannya dunia maya dengan orang sungguhan. Akhirnya virtual reality dapat meningkatkan penggunanya, lebih sedikit orang yang diperlukan untuk merancang proyek-proyek. Nah, udah gitu ya, minusnya virtual reality itu menyakitkan mata. Karena kenapa? Otot mata kita itu dipaksa melihat simulasi-simulasi gitu kan. Yang jelas tuh bukan yang kita lihat tuh kayak apa sih, memanipulasi mata gitu kan. Mata kita tuh melihat di dalam sebuah kayak layar yang kayak matanya tuh yang kayak di atas gitu kan, contoh gambarnya. Mungkin kalian belum lihat ini tuh. Contoh gambar virtual reality. Tuh muncul kan di atas. Nah ini tuh gambarnya tuh, mata kita tuh dipaksa buat melihat ke dalam sana gitu kan, ya pasti sakit lah gitu kan. Nah di dalam sisi kekurangan gitu kan reality pasti banyak banget aspek kelebihannya, bukan hanya di dunia gamers, dunia arsitek, dunia kesehatan gitu kan, dunia apa sih keamanan negara kayak pertempuran gitu kan. Itu tuh apa sih, mereka tuh udah apa sih memakai gitu kan, kayak di dunia kesehatan gitu kan, mereka tuh memakai, aduh ya Allah maaf ya guys. Nah di dalam dunia kesehatan mereka tuh menggunakan VR tuh kayak apa sih, kayak belajar simulasi gitu kan, cara operasi orang gitu kan, cara menaungi organ dalam orang kan. Misal langsung kan kita tuh kadang susah gitu kan nyari mayatnya gitu kan, gimana gitu kan orang yang mau dipraktekin, yang apa ada sih orang sehat gitu kan yang mau organ dalamnya tuh dibuka gitu kan, di otak-atik gitu kan sama manusia, pasti nggak ada. Jadi virtual reality ini, VR atau VR aja kita sebut VR, sangat membantu untuk dunia kesehatan karena mereka tuh bisa menggantikan apa sih mayat gitu kan untuk jadi bahan percobaan, bahan penelitian gitu kan, bahan pelajaran. Nah kalau untuk di bidang apa sih arsitek, nah kita tahu lah gitu kan, arsitek tuh kan kayak gambar-gambar gitu kan, pastilah mereka tuh terbantu banget tuh dia tuh membuat skema langsung gitu kan, dijadiin detailnya kayak rumah-rumah gitu kan, bukan hanya buat gambar rumah, gambar peta kota pun bisa gitu kan di dalam dia tuh. Itu sangat mendukung, apalagi untuk di dunia apa sih, di dunia kayak kita berisik di dunia apa nama tuh, di dunia militer gitu kan, mereka tuh belajar cara nembak musuh dengan benar. Dan di VR juga merasakan rasa sakit gitu kan, ada kayak misalnya ditembak gitu tuh kita tuh ngerasa aduh gitu sakit gitu kan, bukan hanya masuk di dalam game tapi ngerasain juga gitu kan gimana rasanya. Mungkin itu saja penyampaian saya tentang VR, kurang lebihnya saya mohon maaf, bahasa Inggrisnya mungkin yang saya sebut tadi salah bisa dibenarin gitu kan. Oke, buat kalian yang udah menonton jangan lupa like, komen, dan hujat. Kenapa saya bilang hujat? Ya biasalah, ada kesalahan dikit dibesar-besarkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.